Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Syukur kepadanya atas kasih dan kemurahannya yang telah menganugerahkan kita keselamatan, dan pada saat ini kita boleh kembali berjumpa untuk merenungkan firman-Nya dalam renungan harian Kamis 13 Oktober 2022. Mari berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, Allah Sang Pemberi kehidupan kami berterima kasih kepadamu untuk nafas yang baru, kesehatan dan kekuatan, sehingga kami boleh kembali berjumpa untuk merenungkan firman-Mu. Firman yang boleh kami dengarkan saat ini boleh memperteguh iman kami. Roh Kudus akan menguasai diri kami agar dapat memahami firman-Mu dengan baik, dan terlebih lagi kami boleh aplikasikan dalam menjalani setiap kehidupan kami. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, ampunkan segala dosa kami yang melawan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat renungan yang terkasih, mari bersama membuka Alkitab dari Kitab Kisah Para Rasul, pasal 17 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-34. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segalanya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah Ia kekurangan apa-apa. Karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak, atau batu ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat, karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, "Lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu." Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka, tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionisius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama mereka. Amin. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan, tema perenungan kita pada saat ini adalah salah sasaran. Ketika dalam pelaksanaan adat, khususnya bagi adat orang Toraja, baik dalam upacara rambu solo maupun upacara rambu tuka, kadangkala kita sering merasa bingung dengan berbagai tahapan, simbol dan juga aturan-aturan yang dilaksanakan dalam upacara tersebut. Banyak yang kita tidak mengerti apa maksud dan maknanya.
Akan tetapi, mau tidak mau itu harus dilakukan dengan alasan itu adalah ketaatan kepada adat dan aluk. Paulus yang adalah penginjil tahu benar kondisi yang ada di Athena. Ia kemudian memberitakan Sang Juru Selamat kepada penduduk Athena yang pada saat itu rajin beribadah, namun yang mereka sembah itu, mereka sebenarnya tidak mengenalnya. Tentu Paulus terlebih dahulu melaksanakan penelitian sebelum ia memberitakan kabar sukacita kepada penduduk Athena. Dan terbukti bahwa ia mengetahui kondisi kepercayaan orang-orang di Athena pada waktu itu. Lalu kemudian ia memperkenalkan Allah yang di dalam Yesus Kristus telah menyatakan cinta kasih-Nya kepada manusia. Paulus lalu memperkenalkan Yesus kepada penduduk di Athena agar mereka tahu dan mengenal siapa yang mereka sembah sehingga penyembahan mereka tidak salah sasaran. Lalu Bapak Ibu Saudara yang kekasih, terkadang kita tidak menyadari bahwa ibadah yang kita lakukan khususnya dalam upacara-upacara adat Toraja sudah banyak yang salah sasaran. Rangkaian upacara adat bagi orang Toraja dianggap sebagai ketaatan kepada adat dan aluk. Karena itu dilakukan sangat ketat dan menjadi keharusan. Ada peraturan-peraturan yang begitu dijaga. Namun jika dicermati Bapak Ibu Saudara yang kekasih, sesungguhnya ibadah yang dilakukan dalam upacara itu hanyalah sekedar saja. Sangat terlihat bahwa terkadang kita lebih taat kepada aturan adat yang kita sendiri tidak tahu apa arti dan maknanya. Seolah-olah kita hanya terbawa oleh arus, terbawa dalam suasana, kita hanya ikut-ikutan. Kita lebih taat untuk mengikuti setiap aturan itu dibandingkan kita mau melakukan ketaatan kepada Tuhan. Padahal seharusnya Bapak Ibu, yang terjadi ialah kita beribadah yang arahnya jelas, yakni untuk Tuhan. Kita taat untuk beribadah, untuk tidak menjadikan ibadah ini hanya sebagai rutinitas saja, tetapi benar-benar kita mengenal dan mengetahui apa yang kita lakukan dan kepada siapa kita beribadah. Terpujilah Kristus. Amin. Mari berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, lewat perenungan kami pada saat ini, sekiranya kami boleh meyakini dalam kehidupan kami agar kami tidak salah sasaran untuk menilai berbagai macam hal dalam kehidupan ini. Biarlah kami senantiasa bertumbuh dalam kesetiaan dan ketaatan beribadah hanya kepadamu. Kami benar-benar sungguh mengenal Engkau dan menjadikan ibadah sebagai bagian dari diri kami. Engkau yang senantiasa memberkati kami semua umat-Mu dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Bagi setiap orang tua yang sudah lanjut usia, topangan kekuatan pertolongan Engkau senantiasa anugerahkan kepada mereka, sehingga mereka boleh menjalani masa tua mereka dengan penuh sukacita. Dan untuk setiap pekerjaan umat-Mu, berikan hikmat dan kebijaksanaan agar mereka boleh mengerjakan pekerjaan mereka dengan baik dan memperoleh hasil untuk mereka pakai memenuhi kebutuhan mereka dan juga untuk kemuliaan akan nama-Mu. Berkatilah anak-anak, biarlah bertumbuh di dalam kasih-Mu, dan juga berkati mereka senantiasa dalam menjalani dan menyelesaikan pendidikan dengan baik, boleh melewati dan menjalani masa muda sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Engkau hiburkan dan kuatkan kami yang berduka cita. Engkau pulihkan kami yang mengalami kelemahan tubuh. Engkau kuatkan kami yang mengalami pergumulan pada saat ini karena masalah-masalah dalam keluarga kami. Dan Engkau ikut campur tangan di dalam setiap rencana hidup kami.
agar semuanya boleh berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Engkau pun memberkati pemimpin-pemimpin kami dalam memimpin bangsa dan negara. Engkau berikan hikmat dan kebijaksanaan agar bangsa dan negara ini boleh senantiasa mengalami damai sejahtera. Seluruh kehidupan kami, Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, terkhususkan dalam sepanjang hari ini. Ampunkan segala dosa kami. Inilah ungkapan syukur dan permohonan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah perenungan kita pada pagi hari ini. Mari kita melanjutkan aktivitas kita masing-masing. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.